Shalom teman-teman, selamat datang di 1PM Online Service. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share biar teman-teman yang lain juga bisa terberkati. Sekarang kita akan mulai ibadah online, mari kita siapkan hati kita dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, shalom semua teman-teman yang ada di rumah-rumah. Semua sudah siap untuk memuji Tuhan, amin. Mari teman-teman semuanya saya undang untuk bangkit berdiri karena kita mau melompat bersama bagi kemuliaan nama Tuhan kita. Mari yang percaya bersama katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Yang percaya boleh sorakan, haleluya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Dia tak pernah tinggalkan kita, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Oh, Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Yang percaya sekali lagi suarakan, haleluya. Mari sebelum duduk katakan haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman terkasih. Dan saatnya kita mau menyiapkan hati kita, sebab pada siang hari ini Tuhan mau berbicara. Dan biarlah kita boleh menangkap apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam hidupmu. Yes, Jesus. I love you, Lord. Oh, yang
mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known been a friend. I've lived in the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I
goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. We worship you, 'cause we will sing for you, 'cause we love you, Jesus. We worship you, and we thank you, Lord. Come on, kita mau mulai sembah Tuhan. Mari bawa pujianmu bagi Dia. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We will worship you, and we worship you. Oh, oh, oh. Hallelujah. We love you, Lord. Oh, oh. We worship you, and we honor you. Oh, mari sembah Tuhan, bawa pujamu sebagai rindu. Kita senangkan angkat pujamu. Mari sembah Dia, kita angkat pujian hanya bagi namanya. We worship you, and we honor you, as we worship, as we sing for you. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh, 'cause you are good, you're good. Oh, 'cause you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, say you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after
life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Sambil mengangkat tanganmu. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Karena Kau Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Sebab Kau teramat baik dalam hidup kami Bapa. Sebab siapakah kami ini Tuhan? Kami tak berkenan di mata-Mu Tuhan. Namun karena kasih-Mu Bapa, Engkau terus layakkan kami Bapa. Mari kita membawa pujian kita bagi Dia. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kami sembah Tuhan, kami puji Engkau, haleluya. Jamah kami Tuhan, Kau pulihkan kami, penuhi kami Bapa.
sama-sama katakan. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memujimu Yesus selamanya. Oh, bernyanyi
Ya, shalom, anak-anak muda yang ada di rumah, yang sangat diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah 1PM. Pada siang hari ini, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Tetap ikuti protokol kesehatan. Kita melakukan sekarang bukan hanya 3M, tapi 5M. Ya. Yang pertama mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya, itu himbauan dari pemerintah. Nah, saya harap anak-anak muda yang ada di rumah, kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan baik. Akhir-akhir ini kota Semarang memang sedang diguyur oleh hujan. Kota Semarang semua warganya sedang berjuang untuk melawan banjir. Tapi saya percaya itu semua tidak mengurangi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena selalu ada kebaikan di dalam setiap keadaan yang tidak baik. Saya percaya, walaupun keadaan tidak baik, pasti di dalamnya ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Nah, mari kita berdoa sebelum kita mendengar isi hati Tuhan pada siang hari ini. Allah Bapa yang kami sembah, dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, untuk setiap kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan, siang hari ini kalau kami semua bisa mendengarkan, bisa menangkap siaran ini, kami percaya itu semua Tuhan izinkan untuk kami mengalami kuasa daripada kebenaran firman-Mu. Urapi setiap anak-anak muda yang ada di rumah, baik hamba-Mu yang akan sampaikan firman Tuhan, bukan hanya informasi-informasi penting yang dari Engkau yang akan kami dapatkan, tetapi kami semua akan diberkati. Baik hamba-Mu yang berbicara maupun anak-anak muda, dimanapun berada mereka bisa mendengar firman siang hari ini. Kami percaya Tuhan, kami semua diberkati. Dan kami percaya hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Kuasai hati pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa menerjemahkan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Nah, anak-anak muda yang sangat diberkati Tuhan, tema kita pada bulan ini adalah plan atau rencana atau rancangan, ya, atau rancangan. Nah, kita semua tahu bahwa setiap kita itu memiliki rencana. Setiap kita memiliki rancangan atau kita punya keinginan, saudara. Keinginan yaitu kita mau ngapain tahun ini, saudara. Ya, bahkan untuk rencana untuk dalam waktu dekat, baik itu rencana dalam waktu yang cukup lama. Nah, apapun rencana kita, saudara, yang paling penting adalah di setiap rencana kita ada Tuhan di dalamnya. Ya, ada Tuhan di dalamnya. Karena siapapun profesi kita, apapun profesi kita, baik saya seorang hamba Tuhan, mungkin anak-anak muda yang di rumah Anda, ada yang sekolah, ada yang kuliah, apapun profesi kita, center kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus itu adalah yang terutama. Dia adalah patokan dalam hidup kita. Nah, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, anak muda yang di rumah, ayat ini Tuhan memperjelaskan bahwa yang sudah kita rancangkan belum tentu Tuhan setuju. Ya, yang kita sudah programkan itu belum tentu Tuhan setuju. Karena apa, saudara? Bahwa Tuhan mau kita semua itu hidup dalam rencana Tuhan.
bahwa kita hidup dalam rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu jauh lebih hebat daripada rancangan kita sendiri. Karena ayat 9 dikatakan seperti tingginya langit dari bumi. Ya, langit dari bumi atau langit dari jurang. Ya, jadi demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Artinya apa? Ada perbedaan yang cukup jauh, saudara. Ada perbedaan yang sangat luas sekali. Yaitu dari langit dan bumi. Perbedaan antara jalan Tuhan dengan jalan kita itu sangat jauh bedanya. Kalau menurut Yesaya, bedanya sangat jauh. Begitu juga rancangan kita dan rancangan Tuhan. Karena rancangan kita itu, saudara, hanya sebatas otak kita, saudara. Kita merancangkan itu melihat orang lain berhasil, melihat orang lain sukses, kemudian kita mencoba copy paste. Kita coba copy paste keberhasilan orang lain, kita coba copy paste apa saudara? Mereka membuat plan, mereka membuat rancangan, kemudian kita mencoba mengikutinya dan kita mencoba melakukannya. Nah, karena apa? Kita melihat yang ada di depan kita. Tetapi menurut firman Tuhan ini adalah apa? Rancangan Tuhan dan rancangan kita, yaitu rancangan kita manusia, itu memang jauh beda. Ya, makanya jangan sok tahu daripada Tuhan. Ya, karena rancangan Tuhan ini Tuhan sediakan bukan untuk Tuhan. Ya, rancangan Tuhan ini Tuhan sediakan buat kita. Ya, karena rancangan yang palsu, saudara, akan melahirkan kebahagiaan yang palsu. Ya, rancangan yang salah akan menghadirkan buah yang salah. Bagaimana kita selama ini, saudara? Mungkin ada banyak di antara kita tertipu dengan namanya kebahagiaan. Ya, tertipu dengan namanya kebahagiaan. Bagaimana kalau selama ini yang kamu kira adalah kebahagiaan ternyata bukan? Ya. Bagaimana yang selama ini kamu kira kebahagiaan ternyata bukan? Yang kamu kira dia adalah belahan jiwamu ternyata bukan. Yang kamu anggap dia adalah soulmate-mu ternyata bukan. Yang kamu anggap dia adalah masa depanmu ternyata bukan. Ya. Bagaimana kalau caramu mendapat kebahagiaan ternyata membuatmu makin gak bahagia? Ada amin, saudara? Sekali lagi saya ulangi. Saya mau tanya, bagaimana kalau caramu untuk mendapat kebahagiaan ternyata membuat kamu makin gak bahagia? Ya, ini ironis sekali. Benarkah agama bisa membuat hidup bahagia? Ya, dan bagaimana kalau ternyata bukan agama yang bisa membuat kita bahagia, malah uang jawabannya? Bagaimana, saudara? Nah, saya mau katakan di sini, saudara, bahwa rencana adalah ide-ide dan rencana itu tidak hanya bagus ketika kita tulis, ketika kita rancangan. Tetapi harus digerakkan supaya rancangan bisa hidup dan berfungsi. Ya, supaya rancangan itu bisa hidup dan berfungsi. Sebab kalau rancangan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua, kita tidak menghidupi, saudara, maka rancangan itu akan berubah, menjelma menjadi sebuah slogan atau status yang dalam waktu dekat akan mudah kita lupakan, saudara. Bukan kita lupakan, terlupakan dengan berjalannya waktu. Nah, saya mau kasih tips di sini, saudara yang anak muda yang ada di rumah. Yang paling utama adalah apa? Kenali rancangan dan ide-ide kamu. Ukur rencana dan ide-ide kamu. Rencana yang sudah kamu buat, doakan itu. Tanya sama Tuhan. Ini sesuai dengan engkau atau tidak? Karena itu sebab jangan sampai kita itu memiliki rancangan yang salah. Ya. Seperti gini, saudara, kita memanjat sebuah tembok. Ya. Kita memanjat sebuah tembok yang cukup tinggi. Dan kita berjuang untuk bisa naik ke atas tembok. Tapi setelah kita sampai di atas, kita baru sadar bahwa kita memanjat tembok yang salah. Ya.
Kita sudah berjuang, naik, merayap, pakai tangga, pakai tali. Setelah sampai di atas, kita sadar, kita memanjat tembok yang salah. Dan konyolnya, kita nggak punya kekuatan untuk turun dan memanjat tembok yang benar. Ya, anak muda yang sangat diberkati Tuhan. Maksudnya seperti gini. Jangan sampai kita berjuang dan berkorban untuk rancangan atau ide yang kita anggap hebat, tapi sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita pakai kata-kata seperti ini. Sepertinya Tuhan mau seperti ini ya. Kayaknya Tuhan mau seperti ini, tapi sebenarnya kita sering menggunakan kalimat ini untuk supaya kehendak kita yang terjadi. Amin. Oh ini Tuhan tuh kayaknya maunya seperti ini. Ya benar, kayaknya Tuhannya mau seperti ini. Tapi sebenarnya kalimat itu kita pakai supaya kita apa? Supaya kita bisa menjalankan ide kita, supaya kita bisa menjalankan maunya kita. Karena saya beranggapan bahwa hanya orang yang berharap kepada Tuhan, dia bisa kenal rancangan Tuhan. Hanya orang yang hidup dalam Tuhan yang bisa tahu rancangan Tuhan. Ya, begitu juga kalau kita punya sebagai orang tua, kita punya anak kita jauh dari kita, anak kita itu nggak tahu rencana orang tua gitu seperti apa, karena kamu ada di tempat yang jauh. Demikian juga dengan Tuhan, kalau kita jauh dari Tuhan, kita nggak tahu rencana Tuhan itu apa, dan kita nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, jadi itu sama saja dengan kalau kamu anak-anak muda yang ada di rumah. Sama dengan orang yang sedang jatuh cinta. Jatuh cintalah dengan benar. Ya, jatuh cintalah dengan benar. Jatuh cintalah pada orang yang benar. Amin. Jika kamu salah memilih pasangan, maka orang itu akan mengubah hidupmu ke arah yang salah. Sekali lagi saya katakan anak muda, kalau kamu pacaran, kamu memilih pasangan yang salah, pasanganmu itu akan menuntun engkau mengubah arah hidupmu menuju ke arah yang salah. Jangan biarkan perasaan kita itu, saudara, menjadi penentu arah dalam hidup kita. Tuhan nggak mau itu. Dan hari ini pertanyaannya, saya mau tanya pada saudara. Tadi Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Berarti dengan kata lain, rancangan Tuhan itulah yang terbaik. Rancangan Tuhan itulah yang terhebat, saudara. Nah, pertanyaan apakah kita sampai hari ini sudah menghidupi tujuan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah menghidupi tujuan Tuhan dalam hidup kita? Bukankah kita sudah persiapkan Tuhan jauh sebelum ada tujuan baik yang sudah Tuhan siapkan? Maksudnya gini, saudara. Bukankah kita sudah dipersiapkan Tuhan? Jadi saudara dan saya sudah dipersiapkan Tuhan jauh sebelum kita ada. Untuk apa? Untuk tujuan baik yang sudah Tuhan siapkan. Ya. Buka sama-sama Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena itu, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Sampai di sini, saudara. Saya ulangi, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Jadi Allah yang ciptakan kita. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Alkitab berkata, Ia atau Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Sekali lagi saya ulangi, Efesus 2 ayat 10, ini tujuan, alasan kenapa Anda ada di dunia ini. Ini alasan kenapa Anda ada di bumi ini. Ini alasan kenapa Anda dilahirkan. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum apa? Pertanyaannya.
Yaitu sebelum kita semua lahir, itu Tuhan sudah mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Pekerjaan. Tuhan sudah mempersiapkan rancangan yang baik. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Hidup di dalam persiapan dan rencana Tuhan. Saya nggak mau tahu kamu lahir dengan cara apapun. Baik Anda lahir dari single parent, baik Anda lahir dari broken home, dari keluarga yang broken, dari keluarga yang hancur, dan lain-lain. Tapi saya mau katakan kepada saudara, sampai kamu dilahirkan di dunia ini, berarti Tuhan punya tujuan dalam hidup kamu. Itu cukup bagi saya. Ya, saya tidak peduli kamu punya tato banyak. Ya, saya tidak peduli kamu punya anting-anting banyak. Karena Tuhan tidak menciptakan Anda menjadi seorang preman. Kalau saat ini Anda mungkin merasa diri Anda preman, dengar baik-baik. Bukan itu tujuan Tuhan menciptakan kamu. Loh, nyatanya sekarang saya preman. Artinya apa? Tuhan belum selesai membentuk kamu supaya kamu menjadi seperti yang Dia persiapkan. Ya. Jadi yang saudara dan saya alami, anak-anak muda di rumah, yang kamu alami saat ini itu bukanlah segalanya. Karena Tuhan belum selesai dengan Anda. Ya. Lihat sama-sama, Matius 7 ayat 21 dan 22. Matius 7 ayat 21 dan 22 dikatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Garis bawahi, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, ayat 23, Tuhan berkata, pada saat itu juga aku berterus terang dengan engkau. Enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Nah, saudara anak-anak muda yang di rumah, mungkin kamu pelayanan, mungkin kamu ke gereja, mungkin kamu rajin ke gereja, kamu rajin baca Alkitab. Saya mau kasih tahu, Anda pelayanan, Anda baca Alkitab, Anda berdoa, Anda bersyafaat, itu bukan tujuan Tuhan. Dengar baik-baik. Anda baca Alkitab, Anda pelayanan, Anda memuji dan menyembah Tuhan. Itu bukan tujuan Tuhan dalam hidup kamu. Tetapi itu sudah menjadi gaya hidup. Gaya hidup dan tujuan hidup beda. Amin. Gaya hidup dan tujuan hidup beda. Jadi gaya hidup orang percaya, yaitu apa? Mengusir setan, yaitu berseru Tuhan, bernubuat, itu menurut saya itu hanyalah gaya hidup. Ya, tetapi di sini dikatakan justru orang yang kelihatannya rohani, kelihatannya orang itu rajin ke gereja, tetapi ditolak sama Tuhan. Tetapi Tuhan mau, yang Tuhan mau kamu nggak usah terlalu sibuk untuk melayani. Layani sesuai dengan kapasitas. Layani Tuhan seperti yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Ya, karena yang Tuhan mau adalah apa? Melakukan kehendak Bapa. Kehendak itu berarti apa? Keinginan. Keinginan itu berarti apa? Rancangan Bapa, saudara. Ya. Jadi Tuhan mau itu kita itu melakukan rencana Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya seperti gini, saudara yang di rumah, kamu baca Alkitab setiap hari, ya. Kamu berdoa setiap hari, kamu melayani setiap hari, tetapi dalam kehidupanmu sehari-hari, saudara, yang kamu lakukan adalah kehendakmu sendiri, yang kamu lakukan adalah kehendakmu yang copy paste dengan orang lain, bukan melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan rencana Tuhan. Itu sebabnya pada hari terakhir, saudara, pada hari terakhir Tuhan akan berkata, enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Saya katakan sama Anda, saudara yang di rumah, anak-anak muda yang di rumah, Anda baca Alkitab 2 jam sehari, tidak membuat Tuhan semakin cinta sama kamu, saudara.
Anda berdoa 2 jam tidak membuat Tuhan semakin cinta sama kamu, saudara. Kamu pelayanan 1 minggu 7 hari non-stop 24 jam tidak membuat Tuhan semakin cinta sama kamu. Kenapa? Karena Tuhan sudah cinta sama kamu. Jadi sebelum kamu bisa baca Alkitab, sebelum kamu bisa berdoa, sebelum kamu bisa pelayanan, Tuhan sudah cinta sama kamu. Ya, kamu nggak usah repot-repot untuk mencari Tuhan. Bukan mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, mencari cinta Tuhan. Karena cinta Tuhan itu sudah Tuhan berikan. Sudah Tuhan berikan sejauh sebelum kita lahir. Cintanya yang luar biasa, cintanya yang tiada tara sudah Tuhan berikan pada kita. Yang Tuhan mau adalah apa? Kita semua bersama dengan Tuhan melakukan kehendak Bapa, melakukan rancangan Bapa, melakukan ide-ide Tuhan, melakukan maksud-maksud Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Ya, siapapun Anda, saya percaya ketika Anda melibatkan Tuhan dalam kehidupan Anda, ya mungkin Anda saat ini tidak tahu mau berbuat apa. Tahun 2021 ini saya mau berbuat apa. Hidup di dalam era pandemi seperti ini. Sudah hampir 1 tahun pandemi ini. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya nggak tahu berbuat apa-apa. Seolah-olah rancanganku itu blank semua. Rancanganku tidak terjadi. Tapi saya mau berkata, kalau Anda bisa dengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, bilang sama Tuhan, Tuhan biarlah rancanganmu yang terjadi. Sebab kalau saudara dan saya, seperti yang di Efesus 2:10 katakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Tuhan mau saudara dan saya hidup di dalam rancangan Tuhan. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup di dalam maksud-maksud Tuhan. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan, Anda berjalan di tengah-tengah kemustahilan. Walaupun di tengah-tengah pandemi orang bilang, nggak mungkin. Rencana seperti itu gila. Nggak mungkin terjadi. Tapi percayalah, ketika yang kamu lakukan itu adalah rancangan Tuhan, tidak ada satu pun manusia yang bisa memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Amin, saudara. Ketika kamu menjalankan rencana Tuhan, kamu berjalan di tengah-tengah kemustahilan. Di tengah-tengah badai kemustahilan, di tengah-tengah pandemi seperti ini, orang berkata, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi ketika kamu berjalan dalam rencana Tuhan, dan kamu mau supaya kamu hidup di dalam rencana Tuhan, engkau akan melihat ketika orang lain terpuruk, sana-sini terpuruk, tetapi engkau tetap menikmati kebaikan Tuhan dari day by day, dari hari lepas hari, bulan lepas bulan, minggu lepas minggu, kamu tetap menikmati kebaikan Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan. Kenapa akhir-akhir ini banyak orang Kristen nggak bahagia? Kenapa banyak anak-anak Tuhan akhir-akhir ini nggak bahagia? Karena simple jawabannya. Karena yang kamu jalani selama ini adalah rancanganmu sendiri. Yang kamu jalankan adalah maumu sendiri. Yang kamu jalankan adalah ambisimu sendiri. Yang kamu jalankan adalah ekspektasimu sendiri. Yang Tuhan mau adalah apa? Mencoba mengerti ambisinya Tuhan atas hidup kita. Belajar mengerti maunya Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau kita bisa mengerti maunya Tuhan dalam hidup kita, toh endingnya kita yang bahagia. Endingnya kita yang diuntungkan. Endingnya kita yang sukacita, saudara. Karena apa? Karena Tuhan menjadi sukacita. Kalau melihat kita sukacita, Tuhan bahagia kalau melihat kita bahagia. Itu sebabnya anak-anak muda yang di rumah, bukan kebetulan engkau bisa saksikan acara ini. Kalau saat ini engkau tidak bahagia, itu bukanlah akhir segalanya. Ya, putar haluan, bilang sama Tuhan, ajar aku Tuhan, untuk aku masuk dalam rencanamu. Dan paksakan rencanamu dalam hidup kami. Ya, bilang sama Tuhan, paksakan. Orang dipaksakan memang gak enak. Tapi saya percaya, endingnya itu saudara. Yang kita lihat itu adalah endingnya. Ya, endingnya itu pasti happy ending, saudara. Ya, Anda gak stres. Anda gak depresi. Anda gak tawar hati, saudara. Karena kalau kamu menjalankan rancangan Tuhan, otomatis Tuhan yang sediakan semuanya. Yang kamu perlukan supaya rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu yang kita butuhkan, Tuhan sediakan, saudara. Tuhan sediakan. Ya, kalau kita mungkin melakukan perjalanan dinas, Anda yang kerja, Anda ingin melakukan perjalanan dinas ke sebuah tempat, suatu daerah. Nah,
Di dalam perjalanan Anda menuju sana, apa yang kita butuhkan, otomatis perusahaan akan menyediakan, baik itu uang makan, penginapan, akomodasi, bensin, dan semua. Itu pasti perusahaan sediakan, tiket, saudara Tuhan, perusahaan pasti sediakan. Demikian juga, kalau saudara dan saya menjalankan rancangan Tuhan, on the way, OTW kita menuju rancangan Tuhan, apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Ya. Kalau kamu menjalankan rencanamu sendiri, ya kamu persiapkan sendiri, kamu nyangoni hawamu sendiri, kamu kasih makan dirimu sendiri, kamu beli bensin sendiri, kamu berdarah-darah sendiri, kamu broken sendiri. Tapi kalau kamu jalankan rencana Tuhan, apapun juga yang kamu perlukan dalam perjalananmu untuk meraih tujuan Tuhan, meraih rancangan Tuhan, engkau akan melihat keajaiban Tuhan yang tidak lazim terjadi dalam hidup kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Mari anak-anak muda yang di rumah, kita satukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu, hamba-Mu sudah sampaikan isi hati-Mu bagi anak-anak muda yang bisa mendengar acara ini, yang mereka bisa melihat, menangkap siaran ini, dan hamba-Mu percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman Tuhan akan tertanam dan bertumbuh, berbuah di setiap hati yang rindu akan campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu hamba-Mu minta dalam nama Yesus, Tuhan, biarlah tangan-Mu yang menuntun setiap kami, menuju pada rancangan Tuhan yang sempurna, menuju pada rancangan Tuhan yang ajaib, menuju pada rancangan Tuhan yang sangat indah. Kalau mereka mengalami kesulitan, Tuhan tolong mereka semua. Mereka apapun kesulitan mereka, Tuhan pasti selesaikan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk Indonesia. Indonesia pasti disembuhkan oleh Tuhan. Indonesia pasti dipulihkan oleh Tuhan. Jakarta pasti dipulihkan oleh Tuhan. Semarang, kota tercinta, pasti dipulihkan oleh Tuhan. Banjir semua yang kami alami, ini tidak membuat kami terpuruk. Tapi keadaan yang tidak baik di sekitar kami, justru kesempatan besar bagi kami, untuk kami menikmati setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terus puaskan kami dengan Engkau. Puaskan kami dengan cinta-Mu. Puaskan kami dengan gairah-Mu Tuhan. Karena Engkau satu-satunya masa depan kami. Engkau satu-satunya jalan keluar kami. Engkau satu-satunya harapan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Nah teman-teman, kali ini ada info menarik dan juga penting buat kalian catat. Bagi teman-teman yang rindu menabur atau memberikan persembahan buat gereja, kalian bisa memberikan melalui rekening gereja di Bank BCA nomor 252771999 atas nama GBI Crown Palace. Atau bisa juga dengan scan QRIS melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau mobile banking. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari anak-anak muda yang ada di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita buka kedua tangan kita mau mengakhiri ibadah siang kita pada hari ini. Nah, pulanglah dan terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kuliahmu, Tuhan memberkati orang tuamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati pada waktu engkau masuk, dan Tuhan memberkati pada waktu engkau keluar. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari siang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati, sama-sama berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.